Halo sahabat Mister, berikut Top 5 menghadirkan berita terhangat baik dari daerah hingga mancanegara. Unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM terus bergulir. Mahasiswa dari penjuru tanah air turun ke jalan hingga mengarah kepada kerusuhan. Sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM subsidi pasca diputuskan Presiden Jokowi pada Sabtu 3 September 2022. Unjuk rasa tidak hanya berlangsung di ibu kota, namun penolakan kenaikan harga BBM tersebut hingga ke daerah. Hingga saat ini unjuk rasa bagai maraton dan sudah berlangsung selama 1 pekan. Dalam aksi unjuk rasa, selain berorasi menolak kenaikan harga BBM, mereka juga mengajak para pejabat baik gubernur, wali kota maupun anggota legislatif untuk ikut menyatakan bersama penolakan kenaikan harga BBM. Polisi serta tentara tidak terlepas untuk ikut mengawal aksi unjuk rasa. Dari aksi-aksi unjuk rasa yang dilakukan tidak dipungkiri menimbulkan kericuhan. Kericuhan mewarnai aksi demonstrasi menolak kenaikan BBM yang digelar mahasiswa di kawasan Istana Negara di hari pertama, yakni Senin 5 September 2022. Sejumlah demonstran berupaya menerobos kawat berduri penyekat lokasi aksi. Bahkan massa yang berjumlah ribuan tersebut tidak terkontrol hingga turut menghujani aparat dengan lemparan sejumlah benda. Kericuhan sempat terjadi seperti dalam aksi yang dilakukan aliansi Kaltim Membara berhasil masuk ke dalam lingkungan kantor kegubernuran Kalimantan Timur dalam demo yang digelar pada Selasa. Pintu gerbang rusak lantaran aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat. Kericuhan juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan dipicu saat mahasiswa mencoba menahan sebuah truk untuk digunakan sebagai mimbar menyampaikan orasinya. Namun pihak kepolisian menghalangi aksi mahasiswa. Di tempat ini pula 2 orang mahasiswa pingsan akibat terhirup asap ban bekas yang dibakar. Di Palembang, demo yang terdiri dari mahasiswa, buruh hingga sopir ojek online juga berlangsung ricuh. Tidak hanya itu, demo yang telah berlangsung sejak pagi tersebut telah menimbulkan kericuhan setidaknya 2 kali. Kericuhan terjadi lantaran negosiasi antara massa demonstran dengan Ketua DPRD Sumatera Selatan tidak menemui kata sepakat. Massa demonstran merasa tidak puas dengan pernyataan Ketua DPRD Sumatera Selatan Anita Nuringhati karena menolak menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat. Ribuan massa yang memenuhi kawasan Simpang 5 DPRD Sumatera Selatan juga membakar benda apa saja yang tersedia di sekitarnya. Di Medan, puluhan pelajar diamankan polisi saat berunjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara. Para pelajar itu diduga hendak membuat rusuh dalam aksi demo menolak kenaikan harga BBM. Sementara demo menolak kenaikan BBM dari BEMSE Sumatera Utara di depan gedung DPRD Sumatera Utara nyaris ricuh dan terlibat aksi dorong-dorongan dengan aparat kepolisian yang melakukan pengamanan. Massa memaksa bertemu dengan anggota DPRD Sumatera Utara, namun tuntutan mereka tak juga dipenuhi. Massa pun mendesak masuk ke dalam gedung DPRD Sumatera Utara. Pembangunan Gedung Merdeka dan Gedung Olahraga masih terjanggal peraturan, bahkan disebut-sebut SMA Negeri 4 ikut terdampak isu Ruislat. Pembangunan Gedung Merdeka dan Gedung Olahraga atau GOR Kota Pematang Siantar yang telah dilakukan peletakan batu pertama kini diberhentikan sementara sebagaimana yang diputuskan dalam rapat dengar pendapat atau RDP di DPRD beberapa waktu lalu. Sebagaimana diketahui, Gedung Merdeka dan Gedung Olahraga terletak di Jalan Merdeka bersebelahan dengan Sekolah Negeri 4 yang terletak di Jalan Patimura. Di Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW itu, Jalan Sutomo dan Jalan Merdeka mutlak untuk kawasan perdagangan dan jasa. Tidak heran jika SMA Negeri 4 yang saat ini berada di pusat kota tersebut menjadi persoalan atau mengganjal pembangunan Gedung Merdeka dan Gedung Olahraga. Mengingat SMA Negeri 4 lebih dahulu terbit dari munculnya perda tersebut. Apalagi perwakilan PT SMK Sukoso Winarto yang membangun gedung tersebut mengaku akan tetap melakukan pembangunan. Perwakilan PT SMK Sukoso Winarto yang membangun gedung tersebut mengaku akan tetap melakukan pembangunan. PT SMK mengaku sudah mengeluarkan uang miliaran rupiah untuk membayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, persetujuan bangunan gedung, serta ganti rugi bangun gedung olahraga lama. Melihat kepastian akan pembangunan Gedung Merdeka dan Gedung Olahraga, apakah itu berarti SMA Negeri 4 yang bersebelahan dengan gedung tersebut akan diruslah atau relokasi? Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Siantar Simalungun, James Andohar Sihaan menegaskan, tidak ada niat Dinas Pendidikan Sumatera Utara untuk merelokasi SMA Negeri 4 Pematang Siantar terkait pembangunan Gedung Merdeka dan Gedung Olahraga di Jalan Merdeka.
Justru SMA Negeri 4 menurutnya sedang direncanakan untuk menjadi SMA Plus Boarding School di tahun 2023 mendatang, sebuah sekolah yang berstandar nasional. Menurut James, jika alasan relokasi sekolah karena berada di lokasi dekat Gedung Merdeka dan Gedung Olahraga, pihaknya sudah mengantisipasi dari jauh hari dengan membangun tembok mengelilingi sekolah tersebut. Ia pun menegaskan bahwa SMA Negeri 4 itu sudah berdiri lama. Keberadaan SMA Negeri 4 menurutnya bukan menjadi benturan bagi pembangunan GOR. Kenaikan harga BBM memberikan imbas pada kenaikan lainnya, hingga saat ini kenaikan ongkos angkutan bahkan menjadi. Pasca kenaikan harga BBM bersubsidi menimbulkan dampak yang cukup signifikan bagi kebutuhan lainnya, baik harga bahan pokok seperti beras, minyak makan maupun yang lainnya yang sudah merangkak naik sejak masih direncanakannya kenaikan harga BBM oleh pemerintah. Yang paling terasa adalah dampak kenaikan harga BBM terhadap tarif transportasi. Tak heran jika para supir angkutan langsung menaikkan tarif angkutan sehari setelah pengumuman kenaikan harga BBM. Padahal, kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah hingga kini belum keluar. Kesan lamban dan bertele-tele menentukan kenaikan tarif transportasi membuat para supir angkutan membuat kebijakan sendiri. Kenaikan tarif transportasi di berbagai daerah berkisar Rp1.000 per rute atau rata-rata kenaikan sebesar 30-40%, termasuk untuk anak sekolah maupun angkutan umum. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membeberkan langkah-langkah yang dilakukan Kemenhub untuk menangani dampak kenaikan harga BBM bagi sektor transportasi. Ia mengakui komponen bahan bakar menjadi komponen yang cukup besar pada operasional layanan transportasi, yaitu berkisar antara 11 hingga 40%, sehingga berbagai penyesuaian harus dilakukan. Kemenhub sendiri melakukan penyesuaian tarif angkutan umum kelas ekonomi, khususnya pada moda transportasi darat. Kajian yang akan dilakukan yakni terkait tarif penumpang ekonomi angkutan antar kota antar provinsi. Konflik dalam pemilihan kepala desa di Asahan tidak terhindarkan. Salah satunya pemilihan kepala desa di Desa Sepaham berlangsung ricuh. Pemilihan kepala desa di Desa Sepaham, Kecamatan Sekepayang, Kabupaten Asahan berlangsung ricuh. Dalam video beredar yang dilihat wartawan Kamis 8 September 2022, suasana salah satu lokasi tempat pemungutan suara dalam kondisi berantakan. Ada meja kursi yang terbalik dan kertas-kertas yang berserakan diduga dirusak massa. Kericuhan terjadi sekitar jam 15 WIB. Pada saat panitia mau melakukan penghitungan suara, seorang saksi disebutkan keberatan karena kertas suara sudah dibuka dari kotak tanpa dihitung dulu berapa total surat-surat. Keributan itu terjadi di TPS 6. Desa Sepaham, ada 3 calon kades yang bertarung dalam pemilihan itu, termasuk salah seorang di antaranya incumbent yang masih menjabat sebagai kepala desa. Namun saat kericuhan terjadi, panitia berhasil mengamankan kotak suara. Keributan berlangsung hingga malam hari setelah panitia bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Asahan memutuskan tetap melanjutkan perhitungan setelah sebelumnya dilakukan musyawarah di kantor camat. Dalam penghitungan tersebut dimenangkan incumbent calon nomor urut 2. Sementara itu, warga dan calon kepala desa yang keberatan serta menilai proses pilkada itu dipenuhi kecurangan, merasa tidak terima setelah penghitungan suara. Mereka akan mengajukan gugatan terhadap hasil pilkades di desa itu. Ratu Elizabeth II meninggal dunia. Pangeran Charles pun resmi menduduki tahta selanjutnya dengan gelar sebagai Raja Charles III. Ratu Elizabeth II meninggal dunia. Pemimpin monarki Inggris terlama itu meninggal di usia 96 tahun. Dilansir dari AFP Jumat 9 September 2022, kabar tersebut dilaporkan oleh Istana Buckingham. Akun Twitter The Royal Family mengabarkan Ratu Elizabeth meninggal di Balmoral. Mendiang Ratu Elizabeth II memegang jabatan sebagai pemimpin negara dengan masa jabatan terpanjang dalam sejarah kerajaan Inggris. Sebelum meninggal dunia, sang ratu memerintah selama 69 tahun. Dengan ini, Pangeran Charles pun resmi menduduki tahta selanjutnya. Charles kini mendapat gelar sebagai Raja Charles III. Istana Buckingham sendiri mengumumkan putra tertua Elizabeth II, Charles, yang berusia 73 tahun itu langsung menjadi raja. Menurut protokol berabad-abad kerajaan dengan sebutan Raja Charles III, istrinya Camilla menjadi permaisuri. Sementara itu, Istana Kensington menegaskan bahwa Pangeran William dan istrinya Kate akan dikenal sebagai Duke and Duchess of Cornwall dan Cambridge. Ia akan menjadi putra mahkota baru menggantikan Raja baru Inggris nantinya. Hal ini membuat urutan pewaris tahta kerajaan Inggris ikut berubah. Sejauh ini sudah ada 26 orang yang masuk dalam daftar pewaris tahta kerajaan Inggris.
7 orang yang memiliki kemungkinan paling tinggi untuk meneruskan tahta kerajaan Inggris. Yang pertama adalah Raja Charles III yang sudah dipersiapkan untuk menduduki tahta. Ia adalah putra sulung dari Elizabeth II dan Pangeran Philip. Pangeran Charles sebelumnya menikah dengan Putri Diana yang meninggal dunia karena kecelakaan. Ia kemudian menikah dengan Camilla Parker Bowles yang kini mendapat gelar sebagai permaisuri. Yang kedua, Pangeran William. Pangeran William sejak lahir juga telah dipersiapkan untuk meneruskan tahta. Ia adalah putra pertama dari Raja Charles III dan mendiang Putri Diana. Ia kemudian menikah dengan Kate Middleton dan dikaruniai 3 orang anak. Yang ketiga, Pangeran George. Pangeran George berada di urutan ketiga pewaris kerajaan selanjutnya. Sejak kecil, ia sudah kerap diikutkan dalam berbagai aktivitas kerajaan bersama ayah dan ibunya sebagai persiapan untuk menjadi raja. Jika menjadi raja nantinya, Pangeran George bisa menyandang gelar Raja George ke-7. Yang keempat, Putri Charlotte. Sebagai anak kedua dari Pangeran William dan Kate Middleton, Putri Charlotte menduduki posisi yang cukup tinggi dalam urusan pewaris tahta. Ia menjadi perempuan pertama dan termuda dalam daftar urutan pewaris kerajaan Inggris. Berdasarkan Succession to the Crown Act yang dibuat tahun 2013, seorang perempuan dari keturunan laki-laki pertama diperbolehkan masuk ke dalam daftar pewaris tahta. Namun aturan tersebut tak berlaku bagi keluarga kerajaan yang lahir sebelum tahun 2013. Pangeran Louis. Sebagai anak ketiga dari Pangeran William dan Kate Middleton, Pangeran Louis juga berhak masuk dalam jajaran pewaris tahta kerajaan Inggris. Walaupun begitu, Pangeran Louis dan juga Putri Charlotte tak memiliki beban sebesar Pangeran George yang sudah dipastikan akan menjadi raja jika waktunya tiba. Yang keenam, Pangeran Harry. Pangeran Harry menjadi anak kedua Raja Charles III dan mendiang Putri Diana. Tak berarti Pangeran Harry berada di urutan pewaris tepat di bawah sang kakak, Pangeran William. Apalagi Pangeran Harry saat ini memutuskan untuk tinggal di Amerika Serikat bersama sang istri dan kedua anaknya, namun ia tetap berada di jajaran pewaris tahta kerajaan Inggris. Yang ketujuh, R.C. Harrison. R.C. Harrison adalah putra pertama Pangeran Harry dengan Meghan. Walaupun tidak berada di posisi yang mencolok, namun R.C. masih berhak untuk mewarisi tahta dan berada di jajaran pewaris seperti ketiga sepupunya. Demikian Top 5, saya Vanessa Marpaung, sampai jumpa.